semangat yang di studio sudah ada. Buat kalian di kolom komentar juga boleh disemangatin lagi karena kita akan meluncur menuju Bermuda. Itu dia, dari pergerakan pesawat sedikit miring ke kiri, nggak menjadi masalah untuk beberapa tim dari Indonesia yang memang memiliki drop zone yang tidak terlalu jauh dari kemiringan pesawat ini. Tapi kalau kita ngomongin bagian utara yang biasa main di Bullseye, Shipyard ini bakal sedikit kesusahan juga, Dok. Betul. Karena mereka harus punya checkpoint pertama baru mereka bisa nyampe ke sana. Kecuali emang mereka memang memutuskan untuk bergerak ke sana langsung dan lari-larian gitu. Aduh, sebenarnya kalau nggak ada yang ganggu sih nggak masalah lari-larian ya. Takutnya ada yang ngikutin dan itu cukup beresiko di arah early game nantinya dan hal-hal seperti itu mesti dihindarin aku rasa. Tapi kalau kita melihat dengan arah pesawat yang memang tidak cukup baik, pertemuan-pertemuan juga mau tidak mau harus terjadi. Seperti ada pertemuan di area hangar kali ini yang harus dilakukan oleh kawan-kawan dari Todak terlebih dahulu. Bagaimana? Dari seorang Noki sebenarnya sudah memberikan tembakan di Kuang. Terbaca, hati-hati terkena tembakan liar yang membuat dirinya pun hampir saja terjatuh, Bung Skyla. Ya hampir aja, ini yang gua nggak suka ketika melakukan fight memang di early game. Karena chance-nya itu bukan 50-50 lagi, menurut gua banyak banget faktor X sampai Z-nya. Yang dimana yang dapat senjata duluan siapa, senjatanya apa, itu terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat kedua tim masih memberikan jual beli serangan. Tapi dari seorang Noki berhasil di take down kali ini. Kondisi menjadi cukup sulit untuk tim Todak karena mereka juga masih belum memiliki koin yang cukup untuk langsung melakukan reviving. Sementara kalau kita ngomongin lootingan di bagian sini pun nggak cukup banyak untuk Todak manfaatkan sebenarnya. Ya, ini mau nggak mau harus ngelepas itu. Todak kalau masih cukup keras kepala dan membuat GW-nya sadar ke arah mereka, mereka yang bakal coba dihabiskan satu persatu nantinya. Jelas cukup beresiko, jadi mau tidak mau harus cabut respect play terlebih dahulu. Nggak ada salahnya untuk melepas dan teman-teman dari Expand kali ini juga akan menyisir area menuju ke arah factory. Dan sudah ada Homer yang nampaknya membuat dari posisi seorang Extroid terbaca. Namun hal tersebut juga memberikan kesempatan untuk seorang virus tadi cabut dulu ya. Ya, cabut dulu atau dari Sam 13 ya kalau nggak salah. Sorry. Ya. Dan kalau kita lihat X-Roy bersama teman-temannya juga melakukan satu rotasi yang cukup cepat. Mereka nggak mau terlalu lama untuk berada di bagian dari Clock Tower sendiri. Ini merupakan satu pembelajaran yang mungkin mereka dapatkan di fase-fase sebelumnya atau internasional sebelumnya. Karena biasanya mereka di Clock Tower selalu ada yang ngerusuin mereka. Betul. Dan ngerasain mereka. Jadi kalau kita dapetin Clock Tower kosong, kayaknya kita harus buru-buru move dari tempat ini gitu. Iya, soalnya beberapa kali juga Expand malah menghadapi tim-tim yang menjadikan Clock Tower itu checkpoint gitu kan. Dan hal tersebut membuat dari Expand juga kehilangan begitu banyak keuntungan yang sudah mereka dapetin. Kayak resource yang mereka ambil ujung-ujungnya bakal hilang juga. Dan ujung-ujungnya mereka juga bakal geser ke arah factory gitu kan. Jadi mendingan bergerak lebih cepat aja supaya tidak kehilangan atau kerugian dari resource itu kerasa. Dan kalau kita melihat memang beberapa tim kali ini coba turun di tempatnya masing-masing seperti Onyx yang tidak mengalami gangguan sama sekali, Bung Skyla. Ya, cuman harapan gua kalau mereka udah nggak punya gangguan, mereka melakukan rotasi jangan seperti ketemu Buriram kemarin. Oke. Udah aman-aman ketemu Buriram lagi pada naik mobil, rontok langsung cepet banget, luar biasa memang. Tapi ngomongin Buriram United emang mereka juga gue udah nggak punya kata-kata yang bisa membuat mereka lebih bagus lagi. Udah nggak ada lagi kata-kata yang lebih dari itu. Betul. Ibaratnya kayak sekarang kalau kalian main satu map sama Buriram, Ya. fokusnya bukan kalian akan mencari Buriram, tapi fokusnya adalah siapa nih yang bakal dicari sama Buriram. Lebih ke arah takutnya ya. Iya. Apakah tim kita ketemu nih gitu. Iya. Ini jadi balik lagi tentang apa yang di-mention sama Bung Elaya barusan juga. Tentang respect itu memang harus menjadi satu hal yang sebenarnya mulai dikurang-kurangin. Betul. Khususnya dari tim Indonesia harapan kita dan juga dari tim Thailand tadi. Karena kan mereka solid banget katanya tuh. Emang sesolid apa sih kira-kira Bung Kodok? Wah, kalau solid apa ditanya, kalian bisa melihat ya bagaimana. Nah, ini udah ada minimapnya juga. Seperti yang dari kemarin aku juga sempat notice, untuk zona pertama, zona kedua itu kemungkinan ada gesekan antar tim Thailand. Itu jarang banget tuh. Jarang. Jarang banget. Sekalinya pun terjadi, itu tidak sampai timnya hancur lebur gitu kan. Paling hilang satu habis itu selesai gitu. Betul. Dan hal tersebut juga yang memang kalau kita lihat justru terjadi sama tim lain, Thailand melawan lain sering banget langsung dirontokin malah. Langsung habis, Pak. Itu. Jadi kira-kira itu kenapa ya? Mungkin itu karena Dewa United sudah mendengar adanya suara vehicle dari seorang DXL kali ini yang sudah menggunakan woodpeckernya.
Tapi sudah ada Homer yang coba diaktifkan, langsung coba untuk kabur. Tapi Sub13 pun sudah mulai melihat satu player kali ini di Excel. Berhasil di take down. Menggunakan Trogon yang sudah didapatkan oleh sang kapten Sub13. Tapi Cobra berhasil menghidupkan di Excel kembali. Yes, ini adalah hal yang bagus untuk Dewa. Bagaimana 1 poin eliminasi berhasil mereka dapatkan. Walaupun memang sekarang posisi mereka berada di area perbukitan Mars Electric. Yang kita tahu jika berada di sana, escape way-nya atau exit plan-nya itu benar-benar sedikit sekali. Apalagi sekarang Expan juga udah mulai sadar dengan adanya satu tim yang berada di atas itu enak banget untuk ditungguin terlebih dahulu dan zona akan memakan ke arah mereka. Tapi EVOS Divine di sisi lain juga akan memulai pertempuran nampaknya Bung Skyla. Yes, sudah ada seorang Yanbin yang sudah langsung coba dilontarkan menggunakan satu frag launcher dari sebuah Trogon yang dimiliki seorang MG, tapi Kiba dari kejauhan mendapatkan Yanbin. Tapi sayangnya berhasil di kill steal oleh seorang Abax kali ini. Sementara EVOS sudah melihat dan juga mendengar adanya tembakan yang terjadi barusan. Dan ini membuat kondisi dari Onyx menjadi kurang menguntungkan menurut gua. Betul. Harusnya mereka tadi bisa aja dapetin satu tim loh. Iya, jelas itu dari posisi Onyx sebenarnya tadi udah enak pada saat tim Flash-nya terjebak gitu kan. Tapi pada saat sekarang tim Flash-nya tidak ada, kemudian bertemu dengan EVOS yang berada di area high ground, jelas Onyx bakal dirugikan jika pertempuran ini berlangsung cukup lama. Jadi mau tidak mau mereka harus coba mundur lagi. Cuman yang memang jadi masalah buat Onyx adalah rotasi sejauh yang memang mereka lakukan bermain di pinggiran kemudian dapat posisi paling gak enak. Itu PR sih. Maksud gua kalau lo rotasi paling jauh kemudian lo berada di high ground, it's okay. Perangnya masih enak. Tapi kalau lo udah jalan capek-capek ternyata tetap ada di low ground, ini yang bakal jadi cukup beresiko. Apalagi di Miles sekarang udah ada tim Flash juga gitu. Benar, gue sepakat sama yang lo bilang. Tapi mungkin apa yang terjadi dengan mereka dan kenapa mereka melakukan hal ini juga karena mereka belajar dari pengalaman. Mereka coba dari arah Kraton dan juga Cape Town itu untuk langsung straight ke arah Mil dan dapetin bukit. Tapi hasilnya selalu buruk. Nah, menurut gue juga gak ada salahnya ketika mereka main di pinggir banget loh. Nyampe di pinggir pantai, Kraton aja di kanan banget, itu gak bakal ada orang yang mau ngecek ke daerah sana. Betul. Dan that's a good point menurut gue ketika kalian melakukan hal tersebut, artinya kalian juga gak malu untuk bermain aman. Yes. Dan kalau memang itu efektif juga gak masalah menurut gue untuk dilakukan. Oke. Cuman ya balik lagi ya, resikonya terlalu besar. Sama-sama, ya mau gimana pun resiko bakal selalu ada juga gitu. Betul. Dan aku rasa pemilihan yang dilakukan sama Onyx juga cukup baik jika memang mereka bisa melakukan steal kill. Karena dengan mereka di bawah juga seharusnya mereka bisa mendengar beberapa tembakan jika nanti di area Mil pecah perang juga gitu kan. Betul. Apalagi tadi mereka juga udah sadar ada tim yang join ke arah mereka. Kalau mereka pun tahu itu EVOS, berarti EVOS nantinya rotasi selanjutnya bakal menuju ke arah Mil. Mil bisa jadi akan ada 3 tim dan hal tersebut bisa dimaksimalkan dengan komposisi Onyx sekarang. Apalagi Portalku juga akan membawa mereka ke atas dengan cukup mudah gitu kan. Wah, ini juga sebenarnya menjadi PR yang sangat luar biasa. Apalagi kalau Onyx nggak memutuskan untuk bergerak masuk atau mengambil high ground yang lebih bagus, ini bakal benar-benar dikuasain sama Buriram. Dan ternyata wasananya secara tidak sengaja harus terjatuh, tapi masuk ke daerah dalam. Dan itu dia, seorang wasana seperti biasa bisa melakukan ending terhadap satu orang, tapi dari belakang tidak sadar bahwa ada seorang get high di sana. Menggunakan M79 ya, connect langsung ke arah seorang Artemis. 1 tukar 1 terjadi, dan kali ini Puna coba untuk melakukan satu upaya rushing ke arah depan, menjaga angle dari seorang Yanbin yang sudah mulai terkepung. Dan Puna coba mengambil angle yang sangat sempit. Lu bisa lihat gimana tektokan yang dilakukan oleh Buriram United. Pengepungannya, setupnya luar biasa banget, Bay. Betul, itu kerasa banget bagaimana Buriram tahu betul posisi musuh di mana. Dan kita akan melihat terlebih dahulu kawan-kawan dari Dewa juga yang baru keluar dari Mars Electric akan disambut oleh Expan yang memang sudah menunggu dari tadi bermain di area Pocinok. Rumah yang bakal coba menjadi satu tempat pertahanan, tapi ternyata Indostar yang mendengar dan coba untuk menyambut pertempuran kali ini akan segera datang menuju ke area Mil, Bung Skyla. Ya, dan tentunya ini bakal membuat kita menjadi sport jantung, tapi nggak masalah. Justru ada seorang Dolphin yang berhasil di-open oleh seorang Punggat barusan. Menggunakan woodpeckernya, Virus berhasil di-take down. Tapi Cobra kali ini, dan juga seorang Extroy sudah berhasil ditumbangkan oleh Dewa United. Sub13 coba untuk memberikan pressure lebih dalam lagi, tapi sayangnya knockdown oleh seorang Mr. 17 terkena dari lockdown missile barusan. Dan pada akhirnya tidak menguntungkan untuk kedua tim. Dan justru Punggat, walaupun berhasil mendapatkan 2 player,
harus terkena M79-nya sendiri, Kodok. Ya nggak masalah untuk Punggad, mereka dari Triple A juga masih bisa untuk membangkitkan dari seorang Volky dan juga Punggad itu sendiri. Yang justru berbahaya memang adalah WIG yang sekarang udah kehilangan 3 anggotanya sekaligus. Kita tadi berbicara pertempuran Dewa yang cukup alot sebenarnya sama teman-teman dari Expan. Namun perlu diingat mereka beresiko cukup tinggi karena bertempur di luar zona. Semakin panjang pertempuran akan merugikan keduanya. Walaupun tadi Dewa sudah unggul dari beberapa knockdown yang didapatkannya, tapi dengan 3 orang yang terknockdown juga dari Dewa, itu akan membuat posisi mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Masuk dalam keadaan health tidak penuh. Jelas itu akan merugi sekali karena tim-tim yang berada di dalam mungkin sudah mulai bersiap seperti teman-teman dari Street Triple C yang kali ini akan berhadapan dengan Triple A. Yes, hampir saja terjadi perang, tapi sayangnya mereka harus sama-sama menarik kali ini karena memang tidak menguntungkan untuk kedua tim mungkin. Tapi di lain sisi seperti yang mention oleh Bung Kodok, tidak cukup baik untuk dari teman-teman Dewa United. Sementara Dan barusan berhasil di take down oleh seorang Ray kali ini. Bahkan 2 player sudah berhasil di take down dari God of War. EVOS, MGAT dan kawan-kawan cukup menguasai bagian high ground sebelah kanan dari Mil kali ini, membuat God of War sedikit kesulitan untuk masuk dan menembus sisi pertahanan yang dimiliki oleh EVOS. Ya, nggak bakal bisa untuk God of War ya. Kalau mereka coba untuk maksa naik dengan posisi EVOS kayak gini udah pasti bakal enak banget. Lihat, dari seorang Dian udah mulai terdeteksi lagi di tangan seorang Abax, tapi ternyata di sisi lain Buriram berhasil diletakkan di posisi ke-12 oleh Indostar. OBS kemana? Indostar luar biasa sekali kali ini. Dan Buriram dipaksa tusuk Bung Skyla. Itu yang gue maksud, kenapa kita selalu bawel. Kalau ngomongin bawel ini juga harus kita bawelin karena kali ini seorang Jumpgat berhasil mendapatkan Peter di sana. Chosky coba untuk mencari di mana lawannya berada. Sudah ada flash freeze, sudah ada begitu banyak blue wall yang tertumpuk di bagian dalam. Jumpgat ditemani oleh seorang Punggat kali ini. Bahkan 3 player dari si Triple G coba untuk melakukan covering fire dari kejauhan. Punggat coba untuk mundur terlebih dahulu. Jumpgat sudah berhasil di take down oleh seorang Outna di sana. Coba untuk mundur, masuk ke dalam zona, dan Todak Raja justru berhasil mendapatkan seorang Punggat di sana, walaupun masih ada satu upaya menyelamatkan diri barusan menggunakan satu Horizon. Yes. Ini kondisinya harusnya cukup menguntungkan untuk beberapa tim Indonesia nih. Betul. Ini lihat tim-tim Indonesia sekarang udah masuk ke dalam rangkaian zona juga. Bahkan kalaupun tidak masuk, zonanya dekat dan berpihak ke arah mereka. Artinya tidak ada pertempuran yang perlu mereka lakukan untuk masuk dalam zona. Tidak seperti si Triple J yang Chosky-nya sekarang sudah mulai terjatuh. One more bakal coba dicari. Atna, sang player cadangan yang coba menggantikan On Fire kali ini akan coba untuk berbicara banyak. Tapi Raja menunggu di sisi luar. Cabut, bakal coba dibuka terlebih dahulu. Masih coba untuk menarik diri. Tembakan sedikit meleset. Raja, hati-hati. Bakal coba diberikan bola bantuan untuk seorang Noki. Bagaimana One more ternyata di area dalam berhasil coba di take down begitu saja. Dan Raja akan menarik karena sadar si Triple C harus kehilangan 3 playernya. Yes, dan Dewa United harus tusun di posisi ke-11. Mereka menjalani satu hari yang cukup sulit di game pertama kali ini. Mereka harus bermain di luar zona dan gue nggak ngeliat mereka punya escape tool seperti vehicle juga. Betul. Sudah cukup jauh dari arah Pocinok menuju ke daerah Mil. Butuh perjalanan yang sangat panjang ditambah stacks dari zona juga pasti sakit banget. Kali ini Punggat berhasil di take down di sana. EVOS 5 poin eliminasi kali ini. Cukup mendominasi. Tapi MGAT coba untuk melakukan satu upaya scouting ke bagian atas dari hangar. Yes, dan kalian mesti sadar ya, tim Thailand yang tersisa itu cuman si Triple G yang sekarang posisinya juga menyisakan 1 anggota. Artinya kawan-kawan dari Indonesia memiliki kesempatan sangat-sangat besar untuk bisa mendapatkan Boya di map pembukaan pada hari ini. Onyx sedikit demi sedikit akan coba masuk terlebih dahulu dari arah bawah. Bagaimana kalau kita lihat Mel sudah mulai begitu banyak Portalgo yang tersetup antara satu sama lain yang membuat jejak-jejak Portalgo bisa dijadikan escape way untuk beberapa tim seperti Todak yang sekarang udah mulai sampai ke arah perbukitan. Bagaimana kita tahu perbukitan tadi sempat diduduki oleh Buriram terlebih dahulu. Yes, dan kali ini Onyx mereka tahu betul mereka punya track record yang gak begitu bagus ketika harus fight di bagian atas dari Mil. Dan mereka memutuskan untuk masuk ke dalam Milnya aja. Mau maksain dimanapun, mereka nggak pernah menang untuk fight di sana. Dan kali ini keputusannya cukup wise, mereka belajar banyak dari hal yang sudah pernah terjadi. Dan justru Indostars mengalihkan satu
upaya lagi terhadap EVOS yang lagi coba memikirkan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Betul, ini bakal sedikit sulit untuk EVOS karena jalannya sudah ditutup. Watna, satu player yang tersisa akan coba untuk bermain di area bawah. Lihat, God of War juga menyisakan satu anggota saja. Team Flash menyisakan satu anggota saja. Bahkan WAG juga satu anggota. Epindir melihat satu di Kwang yang langsung coba di take down dengan begitu cepat dan harus puas. God of War di posisi ke-8 kali ini. 3 tim yang tersisa bahkan hanya menyisakan satu anggota, Bung Skyla. Hanya menyisakan satu anggota, tapi menjelang di menit ke-15 masih ada 19 orang dan juga 7 tim yang alive kali ini. Shin coba melakukan satu kekeran tapi berhasil mendapatkan seorang Kiba di lane sisi. Todak masuk ke daerah pertahanan lawannya. Tapi Flash berhasil di take down di sana. Todak berhasil masuk ke daerah Mil kali ini, tapi sayangnya Gare harus terpick off dengan satu player yang tersisa dari si Triple G. Kiba terkena down oleh Zona di lane sisi. Jack pun berhasil di take down. Tapi fight kali ini justru lebih favorable untuk teman-teman dari Indostars yang sudah memiliki 6 poin eliminasi. Sudah melihat adanya satu upaya EVOS Divine yang berada di bagian bawah, pembagian vision yang sangat luar biasa, Kodok. Wah, ini luar biasa banget dari Indostar yang kalian bisa lihat dari seorang Lim. Granat yang connect karena 3 player sekaligus dan langsung meluluntangkan EVOS di posisi ke-5 kali ini. Masih ada 4 tim, Indostar 10 poin eliminasi. Mereka masih utuh. Lihat bagaimana 3 tim yang tersisa dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bakal coba di absen. Pembagian vision dengan adanya 2 orang yang berada di tengah membuat si Triple G, Todak dan juga WAG tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Apalagi sekarang Zona juga sudah mulai bergerak kembali. Watna, hati-hati, bakal coba dicari. Noki di sana udah mulai terekspos dari segi posisi. Bakal coba ada pertempuran dari serang Kocel. Serus coba dicari. Masih ada triple goal yang bakal coba di pop up. Tapi lihat berputar dari serang Kocel dan komit untuk menembakkan ke arah seorang Serus, Bung Kela. Ya, sekali di Todak berhasil ditumbangkan. 13 poin eliminasi didapatkan oleh teman-teman dari Indostar dan menyisakan satu player aja. Sudah ada satu Buya di depan mata dan tentunya itu adalah milik Indostars. Congratulations Indostars. Buya pertama di round pertama hari